Oke teman-teman, balik lagi ya di video saya. Nah, untuk di video kali ini saya mau update lagi perkembangan cana yang saya pelihara. Dan saya mau ngasih pakan kodok ke semua cana saya ya, yang cukup aja sih mulutnya. Nah, maaf ya kalau misalkan video-video yang saya bikin hanya update-update aja gitu yang terlalu banyaknya. Karena memang tujuan awal saya bikin YouTube itu ya saya untuk naro video-video perkembangan ikan yang saya pelihara aja sih, kayak gimana gitu ya perkembangannya. Karena mungkin kalau misalkan ditaruh di HP atau di laptop akan penuh ya memorinya. Jadi saya ya upload di YouTube aja sih. Terus nggak nyangka antusias dari teman-teman banyak gitu ya yang nanya gimana cara pemeliharaannya. Jadi saya bagiin aja, dan saya udah tekankan ya di awal saya bikin video, cara yang saya lakukan jangan dijadiin patokan bahwa dengan cara yang saya lakukan ikan kalian akan bagus gitu. Karena balik lagi ya, cocok-cocokan dan balik lagi ke gen ikannya dan bakat ikannya gitu. Kalau misalkan bakat ikan dan gen ikannya kurang bagus ya mungkin nggak akan bagus banget lah. Cuman kalau memang bagus ya bakal bagus. Dan cara yang saya lakukan ini ya alhamdulillah ya udah berhasil lah ya di beberapa ikan yang saya pelihara gitu. Terus untuk cara yang saya lakukan juga nggak ada yang dikurangin atau ada yang dilebih-lebihin ya. Jadi cara yang saya bagikan ya sesuai apa yang saya lakukan ke ikan-ikan saya gitu. Nggak ada yang disumput-sumputin lah. Misalkan ada rahasia ini, ada rahasia itu, nggak ada. Pokoknya yang saya bagiin pure itu yang saya lakuin ke ikan-ikan saya gitu. Nah, untuk pemberian pelet juga wajib ya. Kalau misalkan si ikannya mau makan pelet. Kalau misalkan enggak, ya udah nggak usah dipaksain. Karena memang ikan saya pun ada yang nggak makan pelet gitu. Tapi kalau misalkan ikan kalian mau makan pelet, ya menurut saya wajib sih kasih pelet dulu sebelum dikasih pakan yang pokoknya gitu, atau pakan yang besarnya kayak cacing, Blood Jerman, atau misalkan kalau kalian ada kodok ya kodok. Cuman saya seringnya udang ya, karena paling sering di stok aja dan paling gampang aja sih nyarinya di tukang ikan. Dan efek ke ikannya pun udang udah paling bagus lah dari warna. Tapi kalau untuk bunga saya masih belum tahu ya. Kalau untuk dari warna saya berani jamin lah udang udah paling bagus lah pakan. Cuman kalau misalkan kalian ada budget lebih ya kalian mungkin bisa kasih salmon atau yang lebih bagus dari udang lah. Cuman harganya pun lebih mahal gitu.
Nah, banyak juga yang nanya nih, Bang, kok nggak berantem ya ikan yang di komteng? Berantem kok teman-teman, cuman di awal aja sih yang berantemnya parah banget. Cuman kalau untuk sekarang udah terbilang akur lah. Pasti ada aja sih kalau misalkan berantem kecil-kecil mah, cuman ya wajar aja sih kalau misalkan ikan di komteng kayak gini berantem kecil ya. Tapi kurang lebih udah aman lah, udah agak terbilang aman. Cuman nanti kalau misalkan udah masa-masa birahi mungkin pasti aja ada yang ngajak ributnya parah lah. Dan bagus sih ikan cana di setting-setting kayak gini ya. Cuman jeleknya ikan cana nih, kalau misalkan di setting-setting kayak gini pasti ada aja ikan cana yang ikannya yang rusak gitu ya. Misalkan tanamannya diacak-acak lah atau gimana, pokoknya ada aja lah yang nakal gitu ikannya. Cuman asik aja lah ngelihatnya nih, dalam satu tank ditaruh ikan cana komteng kayak gini nih, apalagi warnanya udah pada keluar kayak gini kan, seneng ngelihatnya. Nah, setelah tadi dikasih pelet, baru kita kasih kodoknya ke cana ya. Nah, sebelum kalian kasih, angka bagusnya menurut saya interaksi aja dulu sih, gangguin si ikannya pakai pakan yang kalian mau kasih. Kenapa? Karena nggak cuman dikacain aja sih kalau untuk kalian ngelatih mental. Kalian juga dengan interaksi kayak gini sebelum dikasih pakan itu juga ngelatih si mental ikan ya. Jadi pertama, si ikan nggak ngerasa kita ancaman. Kedua, ketika kita ngedeketin tanknya, dia berasa mau dikasih makan gitu. Jadi dia nggak muncup di bawah, jadi dia tampil aja sih, bergerak aktif di tanknya gitu. Jadi nggak harus dikacain aja sih kalau misalkan ngelatih si mental ikan. Kalian kayak gini juga udah ngelatih mental ikan sih. Buat pakan kodok tersendiri, saya masih belum tahu ya kebenarannya apa benar bisa bikin gondrong atau enggak. Soalnya ini ada satu ranti saya yang memang baru pertama kali ini saya mau kasih kodok, tapi dorsalnya itu udah menurut saya ya gondrong. Ya mudah-mudahan aja kalau misalkan saya kasih kodok makin gondrong lah ya. Cuman kalau misalkan untuk bikin gondrong sendiri saya masih belum tahu ya. Kalau menurut saya itu udah balik lagi ke bakat dan gen ikannya aja sih. Kalau memang ikannya bakal gondrong ya gondrong gitu, mau dikasih pakan apapun. Cuman kalau misalkan kalian terlalu banyak ngasih pakannya, ya jelek ke badannya aja sih. Cuman dorsalnya pasti tetap gondrong gitu kalau misalkan si ikannya gondrong gitu. Mungkin kalau misalkan ikannya nggak terlalu gondrong, kalian pingin akalin biar si ikannya terlihat lebih gondrong, ya mungkin kalian bisa jaga badannya aja sih agar tidak terlalu gemuk gitu. Jadi si ikannya pas aja gitu dengan si dorsalnya.
Nah, mungkin untuk di video kali ini segitu aja teman-teman. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyain, bisa ditanya ke IG aja di DM atau ditaruh di kolom komentar. Terima kasih.